101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga tetap semangat ya. Untuk Anda juga nih yang menuju perjalanan pulang ya, tetap semangat. Dan untuk Anda juga yang masih sibuk ya merampungkan segala pekerjaannya juga tetap semangat tentunya ya. Nah Smart Listener, sejak beberapa tahun belakangan ini tren food blogging ini mewabah di Indonesia. Nah sejumlah food blogger pun bermunculan meramaikan industri kuliner di tanah air. Nah untuk hari ini Smart Listeners, di tamu spesial kita tentunya di Senin Inspirasi, ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda tentunya setiap hari Senin dari jam 5 sore hingga jam 6 petang. Untuk hari ini Smart Listeners, saya menghadirkan seorang food blogger ya. Nah, siapakah dia? Langsung saja kita kenalan. Di sini ada, saya manggilnya apa nih, Mas Fadli ya? Ya. Dan ya. Fadli. Fadli. Ya. Fadli seorang food blogger ya. Dan tentunya untuk 1 jam ini kita akan nanya-nanya nih bersama Fadli. Awalnya tuh gimana sih untuk memulai profesi ini? Dan untuk saat ini apakah profesi ini cukup menjanjikan ya? Langsung aja kita ngobrol bersama Fadli ya. Oke, menjadi seorang food blogger ya. Swear ya, Fadli, waktu pertama kali ketemu, waktu pada saat event kemarin itu, pada saat saya lihat nih ya, makanan yang ada di depannya itu saya nanya-nanya nih dalam hati, ini dihabiskan nggak ya makanannya? Kayaknya banyak sekali. Oke, ini bisa cerita nggak sih awal mulanya nih untuk profesi yang satu ini? Gimana awalnya, ya, Fadli? Gini Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman dari Smart FM yang sudah mengundang dan mempercayakan saya di acara yang sangat keren ini, yaitu Senin Inspirasi ya. Oke. Terima kasih sekali. Nah, nama saya Muhammad Fadli Afandi. Profesi saya yang tadi kakak bilang adalah disebut dengan food blogger, ya kan? Pertemuan saya dengan kakak itu pada saat di event kemarin kan di Pantai Losari, itu kebetulan tanpa sengaja saya lagi endorse salah satu produk, lagi endorse, kemudian kakak sama temannya Kak Emil ya, itu satu meja liatin saya lagi praktekin cara makan produk kan, endorse, kemudian setelah itu kami kenalan, kita sharing, kita tukar nomor WA ya kan. Akhirnya Kak Emil bilang nanti akan dihubungi untuk mengisi salah satu acara di Smart FM. Saat itu saya pikir bercanda dan tidak berapa lama, beberapa hari kemudian ternyata dihubungi dan akhirnya alhamdulillah saya bisa di sini. Iya. Terima kasih ya, akhirnya ini memenuhi undangan Smart FM ya. Betul, karena itu salah satu amanah juga kan, ya kan. Oke, saya sangat terima kasih. Mengenai food blogger, sebenarnya ini adalah profesi yang sangat menjanjikan ya untuk teman-teman, apalagi kaum milenial kan. Sekarang apa-apa semua serba digital, ya kan Kak. Semua informasi pasti itu melalui sosmed, ya kan. Paling cepat sekali dan kenapa saya bilang sangat menjanjikan buat teman-teman, karena ya itu dia, kita membantu menginformasikan bagaimana kita sebagai food blogger itu gunanya adalah kita luruskan niat dulu nih Kak ya. Kita mengesampingkan dulu itu yang namanya makan gratisnya, yang ada fee-nya ya kan. Jadi kita luruskan niat dulu, itu kita sebagai food blogger ini niatnya itu membantu mengeksplor, membantu menginformasikan produk UMKM ya kan, supaya dikenal, dan juga kita membantu memperkenalkan kuliner terkhusus Makassar untuk dikenal di luar sana. Itu dulu niatnya. Nah, ketika kita meluruskan niat itu akan ya insya Allah akan dimudahkan ya kan. Dan terbukti ketika saya endorse beberapa UMKM ya kan, saya itu seiring sejalan itu awal-awalnya itu saya itu
awal-awal saya ngendorse itu tidak langsung dapat endorse yang berbayar Kak, ya kan? Semuanya itu benar sih kata orang itu semua dimulai dari nol. Dimulai dari nol ya. Dimulai dari nol. Oke. Kalau sebelum mulai endorse gitu ya, pertama kali dimulai ataupun ngendorse makanan gitu ya, bisa cerita nggak sih Fadli awalnya tuh ya untuk menekuni profesi ini gimana? Apa emang ikut-ikutan atau gimana? Ya. Ya. Mungkin saya bisa cerita sedikit basic saya sebelum terjun ke dunia food blogger ini ya kan. Saya itu sebelumnya adalah basicnya sinema. Ya, jadi saya tuh pelaku sinema yang sering membuat konten film pendek di YouTube. Lebih kata kerennya sih saya sutradara yang menyutradarai beberapa film pendek untuk di YouTube ya kan. Dan itu obsesi saya hanya untuk sebagai menyalurkan ide saya, menyalurkan hobi saya saja. Jadi saya tidak, saat itu bertahun-tahun saya menjadi YouTuber itu saya tidak berpikir untuk bisa menjadi input finansial saya ya kan. Akhirnya saya menikah, terus saya punya anak, saya pikir oh kayaknya saya harus stop jadi buat YouTuber kan, karena ini tidak, saya harus mencari konten yang mana bisa membantu input finansial saya karena sudah ada 2 anak ya kan. Karena kalau sudah ada 2 anak kemudian makin kesini itu makin kesana gitu, tuntutan makin kesana kan, makin segini makin kesana, kehidupannya makin keras gitu ya seperti itu. Bukannya saya tidak mensyukuri dengan pekerjaan yang sekarang, saya kan sekarang di karyawan di salah satu bank swasta di Makassar ya kan, tetap itu menjadi pendapatan, tetap kami syukuri itu berkecukupan ya profesi. Cuman kita kan ada namanya rencana jangka panjang untuk tabungan anak-anak ya kan, jadi kita harus ada penghasilan sampingan. Nah akhirnya saya putuskan stop untuk hobi saya buat film, saya berfokus untuk cari satu konten yang bagaimana bisa itu membantu finansial saya untuk masa depan anak saya ya kan. Akhirnya saya lihat kuliner ya kan. Kuliner ini kayaknya sangat menjanjikan ya. Kuliner ke depan insya Allah itu tidak akan ada matinya karena itu menjadi kebutuhan pokok setiap insan manusia ya kan. Tapi saya bukan menjadi pelaku usahanya, tapi saya pelaku menjual jasa usaha mereka seperti itu. Yaitulah terbit yang namanya food blogger. Saya mulai searching food blogger di luar Sulawesi ya kan. Di luar Sulawesi itu yang sering saya lihat, saya mulai amati. Kalau buat film itu ada istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi ya kan. Saya mulai tirukan itu. Saya mulai lihat food blogger di Jawa, ada siapa lagi? Ada Next Carlos ya kan, ada Magdalena, ada Jajan Beken dan lain sebagainya. Saya mulai lihat begini, oh dengan buat konten seperti ini itu sangat menjanjikan, dan dengan buat konten seperti ini itu bisa berpenghasilan kan. Saya bilang dalam hati saya, bukan sombong, tapi saya bilang kalau cuma seperti ini insya Allah saya bisa gitu kan, insya Allah saya bisa ya kan. Saya ini videografer yang bisa buat film, kalau cuma untuk buat konten seperti ini bisa menghasilkan, ini bakal, kenapa tidak ya kan, kenapa tidak saya tidak ambil itu kesempatan ini kan. Akhirnya saya pelajari selama 3 bulan itu, saya pelajari, kemudian saya pelajari juga food blogger Makassar kan, yang senior ada beberapa food blogger Makassar, ada 5 kalau nggak salah, ada Ngemil Lucu, ada Makassar Goit, ada Makassar Kuliner.com, ada Jajan Makassar, dan semua itu sangat welcome sekali ketika saya jadi food blogger. Saya pelajari mereka, cara mereka konten, oh semua bagus-bagus ya kan. Cuman ini nih, saya harus ada buat sesuatu yang beda ya kan. Kalau saya buat sama, itu ngapain ya kan? Orang pasti pelaku UMKM usaha, ngapain saya mau ambil abanoran teman makan kalau cara nge-reviewnya itu sama dengan teman yang lain. Biasanya kan? Kalau yang review kayak gitu apa yang sama gitu? Sorry maaf. Kalau yang sama mungkin kayak apa ya? Mungkin dari mungkin dari segi pengambilan gambar ya kan, dari segi pemilihan kata ya kan, dari segi cara nge-reviewnya ya kan. Itu beberapa food blogger yang di luar Jawa sana itu mereka punya ciri khas tersendiri tuh Kak ya kan, beberapa itu punya ciri khas tersendiri. Jadi saya mulai mengamati, oh gini nih food blogger Jawa, oh gini nih food blogger Makassar, dan saya itu di tengah-tengah, saya ambil antara mereka Jawa dan Makassar, dan jadilah Abanaura teman makan. Seperti itu Kak. Dan jadinya punya brand sendiri gitu ya. Iya, saya juga ketika memikirkan nama, ini apa sih namanya yang bagus untuk bisa jadi
agak sedikit beda dengan food blogger yang sudah ada, ya kan. Akhirnya saya bilang, kenapa saya nggak pakai nama samaran kayak Abah gitu kan, agak berkesan Islamik sedikit kan, tapi jadi Abah Naura. Terus saya pikir, kenapa saya nggak pakai nama anak saya, karena kata Ustadz, nama anak itu membawa rezeki, dan itu terbukti sampai sekarang. Wow, ini dijalani sudah berapa tahun nih? Nah gini, ini jalan hampir 2 tahun Kak, ya kan, karena gini, saya awalnya coba-coba, Kak, beneran gak yang namanya dari nol itu beneran dari nol, betulan ya Kak? Saya bilang, saya searching, saya lihat beberapa food blogger bilang, kalau kamu mau dilirik sama endorsement, ya kan, kamu harus punya portofolio banyak video. Dan kalau untuk awal-awal kita buat video, nggak mungkin dong langsung ada endorse kan? Endorse butuh ada pembuktian, mana nih video kamu? Oh kayak gini video kamu. Nah itu saya belum ada. Dan bayangin, video pertama sampai 10 video atau 15 video itu saya nge-endorse kesana kemari saat pandemi, dan itu pakai uang sendiri. Itu pakai uang sendiri, saya ngedit sendiri. Akhirnya pas masuk ke video ke-20-an ke atas, itu mulai ada endorse yang memanggil untuk makan gratis. Itu senangnya Masya Allah bukan main. Bayangin nggak kalau misalnya kita sebagai food blogger awal, kita ngeluarin uang, tiba-tiba ada endorse yang DM bilang, Abah bisa dong kesini, kita sistem barter ya, dan sistem barter, oke boleh, kita makan gratis. Itu tau nggak, saya sampai sujud syukur. Wow. Bayangin, ya kan? Itu saya nggak akan pernah lupa. Itu ada satu minuman, itu boleh sebut namanya, itu sebagai sebagai ucapan terima kasih ke dia. Itu namanya Konnichiwa di Jalan Singa. Itu pertama kali endorse yang kasih makan gratis. Wow. Dan ada juga nanti endorse yang pertama sekali itu kasih untuk makanan. Abah Naura pertama kali kasih endorse untuk berbayar. Dan endorse berbayar yang pertama kali untuk Abah Naura itu di depannya kita. Itu tidak akan pernah saya lupa. Itu yang pertama kali ya. Iya, itu yang pertama kali. Jadi ada cerita seperti itu. Jadi ini ada suka dukanya juga nih ya. Sebentar kita juga akan ngobrol nih ya. Suka dukanya itu ada lagi nggak sih yang tentunya ini bisa menjadi cambuk ataupun cermin ya untuk seorang food blogger ya, Fadli ya. Kita masih lanjut lagi sebentar ya, kita break dulu untuk sesaat. Dan Smart Listeners, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk Anda yang mau nanya-nanya silakan ya, kita persilakan Anda untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali tentu masih bersama dengan Fadli, seorang food blogger.